teman-teman, nah kita sekarang sedang bersama salah satu mahasiswa dari Universitas Langlang Buana, yaitu Adandi ya? Nah Adandi itu dari jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Langlang Buana, Bandung. Ya. Nah, saat ini kita sedang bersama Ibu Dr. Siti Anah Kunyati MSI. Nah, beliau merupakan Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat, ya Ibu, dari Universitas Langlang Buana. Dan satu lagi juga ada Ibu Dr. Sri Sustariah MT, ya Bu ya. Beliau merupakan dosen tetap di program studi Teknik Industri Fakultas Teknik, nah, sama di Universitas Langlang Buana juga. Ya. Nah, ya Ibu langsung saja tujuan Universitas Langlang Buana ada di Sukamantri. Ya. Terima kasih kami sampaikan kepada tim podcast PKH ya. Jadi kalau tujuan kami datang kemari itu yang pertama, kita melihat potensi Sukamantri itu luar biasa lah ya. Dari sisi warganya begitu ya, yang partisipatif, motivasi yang tinggi untuk berubah ke arah kemandirian gitu ya. Kemudian juga potensi alamnya ya, potensi home industrinya yang juga sudah dimulai oleh warga dalam waktu yang cukup lama begitu ya. Nah, saya pikir potensi-potensi ini bagaimana kita dorong ya bersama-sama untuk lebih baik lagi, lebih berkembang lagi ya, sehingga kemandirian yang ingin diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah ini menjadi lebih terakselerasi, lebih cepat begitu ya, dan signifikan tentunya untuk menopang kehidupan sehari-hari mereka ya. Jadi jangan sampai terus-terusan juga punya ketergantungan kepada bantuan pemerintah ya. Jadi kita sama-sama lah menggraduasi masyarakat untuk bisa tadi lebih mandiri gitu. Dan tadi perubahan-perubahan ke arah yang belum mandiri ke mandiri ini kan perlu ada intervensi dari berbagai pihak. Ya, betul. Kalau sekarang ini kan ada harapan bahwa dalam membangun itu mesti pentahelix.
Jadi perguruan tinggi juga terlibat. Ya, betul. Ya, kemudian juga masyarakatnya, pemerintahnya, dan juga dunia usaha. Jadi energi dari 4 pihak ini kita sinergikan sehingga itu punya daya dorong, daya ungkit yang lebih besar. Itu kami hadir di sini ya, karena perguruan tinggi juga kan punya kewajiban juga untuk membantu gitu ya, warga berkontribusi apa yang dia miliki, ilmu yang dia miliki itu juga harusnya akan dimanfaatkan. Jadi dalam rangka amal ilmiah dan ilmiah amaliyah. Iya. Jadi Universitas Langlang Buana ini hadir di Kecamatan Sukamantri dalam rangka mendorong graduasi mandiri, pemberdayaan, tentunya untuk KPM PKH ya Bu? Ya, prioritas dan juga bagi masyarakat yang belum punya kesempatan untuk dibantu oleh PKH gitu ya, karena keterbatasan bagaimanapun juga PKH. Nah, ayolah kita sama-sama begitu kan, mereka yang belum mendapat dan mereka yang sudah mendapat kita sinergikan saja begitu ya, karena mereka juga punya hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk maju gitu ya. Oh, jadi berarti sasarannya itu dalam rangka kegiatan atau tindak lanjut penelitian IMLA ini salah satunya itu KPM PKH dan juga masyarakat yang kriteria seperti apa belum mendapatkan bantuan PKH, tetapi dia juga punya potensi ya untuk sama-sama kita kembangkan ya. Kita organize mereka supaya ada kesempatan tadi untuk maju bersama bangkit, lah gitu, bangkit bersama, bangkit dari keterpurukan. Jadi apalagi sekarang ya, akibat COVID ini kan luar biasa gitu ya. Jadi bagaimana kita harus turun gunung gitu ya. Jadi itu salah satu upaya dari pihak universitas atau pendidikan yang memang mau berkontribusi di masyarakat begitu mungkin ya Bu. Ya oke, baik Bu, selanjutnya ini untuk alasannya sendiri memilih Sukamantri gitu kan ya. Apakah itu dari setiap kecamatan ada di Kabupaten Ciamis atau di Kabupaten Satu atau bagaimana itu Bu? Ya. Pertama sih sebetulnya triggernya itu kan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang mereka punya tugas dan fungsi untuk melakukan pembinaan ya kepada PKH, kepada tim PKH, dan juga mereka punya tugas dan fungsi bagaimana memberdayakan masyarakat gitu ya, menanggulangi kemiskinan dengan target Jawa Barat 1% setiap tahun. Itu kan juga harus juga mereka melibatkan banyak itu. Jadi itu yang mereka meminta kepada kami ya, bersama-sama juga dengan Poltekkes ya, minta untuk bersinergi, berkolaborasi dengan perguruan tinggi yang lain, bukan hanya Poltekkes tapi juga dengan Universitas Langlang Buana. Karena Universitas Langlang Buana ini kan memiliki 19 program studi ya, jadi disiplin ilmu itu banyak di situ gitu kan. Jadi kalau selama ini mungkin kerjasama dengan pekerja sosial, itu kan program studinya kesejahteraan sosial lebih banyak. Jadi padahal kebutuhan-kebutuhan di masyarakat itu kan banyak begitu ya. Nah, ternyata tadi melihat dari evidence base-nya ya, data, informasi, kenyataan di lapangan, masyarakat itu ingin berubah. Ya, ingin bergerak, motivasinya tinggi, potensinya ada begitu, potensinya juga banyak. Nah, itu perlu trigger dari banyak pihak. Ya, banyak ilmu yang bisa hadir gitu ya di sini bersama-sama masyarakat. Ya, ayolah kita sama-sama berubah, bersinergi supaya lebih punya produktivitas yang tinggi begitu ya. Ya, betul. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan yang tadi ya Bu, ataupun prosesnya, nah bentuk kegiatannya ini seperti apa yang rangkaiannya mungkin ya? Rangkaiannya, terus proses dalam hal mungkin tadi ada pemberdayaan seperti itu, mungkin Ibu bisa dijelaskan. Iya, baik. Saya coba untuk menjawab. Jadi begini. Dengan melihat potensi masyarakat yang ada di Sukamantri ini,
kita sudah melakukan asesmen lebih dahulu ya. Hasil asesmen menunjukkan bahwa ternyata masyarakat Sukamantri ini punya potensi yang luar biasa sebetulnya ya. Dari berbagai macam potensi itu kita kerucutkan gitu ya, kita kerucutkan pada potensi industri gula aren. Karena ternyata pengrajin gula aren itu di Desa Sukamantri, hasil wawancara tadi saya dengan Pak Kades itu menunjukkan bahwa dari jumlah yang tadinya 50 orang sekarang berkurang jumlah pengrajinnya. Sementara pendapatan mereka juga belum maksimal, belum sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kemudian kami mencoba apa yang menjadi penyebab tidak sesuai harapan gitu ya. Nah, tentu sesuai dengan disiplin ilmu kami, maka kita harus evaluasi. Nah, itulah makanya kami membuat pemetaan. Itu yang kita lakukan pertama kali, pemetaan. Potensinya apa, kendalanya apa, yang jadi masalah di lapangan itu sebetulnya apa. Kalau kita bicara tentang itu, maka kita akan melihat pada marketing mix. Marketing mix itu kan kita tidak hanya bicara tentang bagaimana memasarkan produknya saja, itu penjualan. Nah, itu yang kita harus berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa memang potensi yang ada itu bisa dijadikan menjadi suatu usaha yang besar ke depan begitu ya. Karena saya melihat hanya mungkin perlu sentuhan, perlu pemikiran kita bersama, sehingga rencana kita adalah hari ini kita akan melakukan pemetaan berdasarkan kondisi lapangan yang ada. Kemudian kita nanti akan melakukan pelatihan-pelatihan. Setelah kita melakukan pelatihan, mungkin implementasi lapangan, kita akan memberikan pendampingan begitu. Meskipun dalam waktu yang sangat dekat ini, paling tidak kita dalam 10 hari ini bisa memberikan perbaikan pada bagaimana produk itu menjadi lebih menarik, begitu. Jadi difokuskan kepada gula aren, begitu. Jadi dari segi penjualannya mungkin dikemas dan Marketingnya menarik ya, mungkin, Jadi gitu kan, kalau marketingnya kita juga, gitu betul, ya, Bu. kalau kita bicara marketing itu kan jangkanya panjang ya, Mbak ya, jangkanya panjang. Jadi memang kita harus bisa membedakan antara mana yang disebut dengan marketing dan mana yang disebut dengan penjualan. Nah, kalau saya berpikirnya kita tidak sekedar melakukan penjualan, tapi harus melakukan marketing. Nah, itu yang nanti sentuhannya adalah pada marketing mix. Kemudian saya juga akan mencoba untuk mengevaluasi program yang sudah ada pada para pengrajin ini dengan metode business canvas. Saya akan mencoba dengan itu. Bisnis model canvas. Seperti apa tuh, Bu? Boleh Bisnis dijelaskan? model canvas itu kita akan melihat tentang bagaimana segmentasi pasarnya. Jadi kalau kita sudah tahu siapa sih pasar yang akan kita tuju, begitu ya. Kita nanti akan melihat pada bagaimana produk yang harus kita sediakan, karena belum tentu bahwa produk yang bagus, produk yang dikemas dengan bagus, belum tentu masyarakatnya cocok. Mau gitu ya. Konsumennya mau. Ada konsumen yang ingin membeli gula aren yang penting murah, tapi ada konsumen yang membeli harus bagus, harus berkualitas, harus kemasannya bagus dan sebagainya, tanpa memperhatikan harga, yang penting kualitasnya bagus. Nah, itu yang kita namanya segmentasi. Nanti ada channelnya, bagaimana kita memproduksinya, bagaimana kita harus membuat link dan sebagainya. Ada 9 elemen nanti yang akan kita kaji di situ. Sore hari ini nih kita Di desa ini, di desa Sukamantri. ini ya di kampung itu ya, lebih dekat sama penduduknya gitu ya, sama home industrinya ya. Cientau kalau nggak salah apa ya. Jadi harapannya tentu nanti akan menaikkan profit ya, menaikkan profit sehingga seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kades maupun Pak Camat, dengan peningkatan profit akan menaikkan kemampuan sumber daya yang ada di masing-masing industri tadi. Jadi dari mulai karena melihat banyak potensi nih di Sukamantri, kemudian gimana nih caranya supaya ini bisa lebih berkembang gitu kan ya. Terutama difokuskan di
gula aren. Betul. Sehingga nanti ke depannya bukan nama Sukamantri saja, tapi warga-warga di Sukamantri atau Kabupaten Ciamis yang lainnya juga bisa mandiri dan juga bisa bangkit lah istilahnya. Ya, begitu ya mungkin. Sebetulnya sih banyak kan potensi-potensi yang bisa kita kembangkan juga gitu ya, tapi tadi kita punya keterbatasan waktu juga. Yang penting sebetulnya one village one product gitu ya. Jadi kalau mau mencari gula aren ya Desa Sukamantri lah gitu kan. Ciri khas mungkin ada ikon produknya, ada ikon produknya itu mesti kita tonjolkan gitu ya, sesuai juga dengan harapan one village one product gitu. Jadi sementara itu dulu, padahal potensinya di bidang peternakan tadi ya, pertanian ya kan, pertanian ya Pak Camat tadi sampaikan juga memang besar juga gitu. Tapi kita melihat ya secara rapid, secara cepat juga itu ternyata potensi gula aren itu tinggi ya, dari sisi demand-nya juga kan. Kebutuhan untuk bisa dipasok dengan gula aren ini juga kan tinggi juga gitu ya. Jadi hanya waktunya 10 hari ya Bu di sini. Ya nanti sebetulnya kita harapan ke depan itu ingin lebih banyak waktu juga untuk di sini gitu ya. Kita ingin juga cari channel-channel yang memang kita kadang-kadang ada lembaga-lembaga lain itu yang kita yang meminta misalkan gitu ya untuk mereka terlibat, itu kan sering bertanya balik gitu, kita sudah berbuat apa sih gitu ya, Anda sudah berbuat apa untuk Sukamantri gitu ya. Nah kemudian hasilnya apa sih, kemudian nilai jual apa yang Anda tawarkan kepada rumah-rumah zakat misalkan gitu ya. Banyak kan rumah-rumah Masjid Salman ITB kita sudah coba juga dekati. Kemudian juga kan Basnas sendiri juga di sini sudah mulai masuk gitu ya. Kelihatannya gitu Basnas Ciamis ya. Hasil dari pendekatan juga dengan dinas sosial. Nah kan bagaimanapun mereka masing-masing punya keterbatasan. Nah sekarang bagaimana ini kita juga perluas ya kolaborasi pentahelik ini ya. Pentahelik itu ya perguruan tingginya, ya masyarakatnya, ya dunia usahanya gitu kan. Ya, jadi harus kuat di samping juga pemerintahnya. Nah kita dorong nih pemerintah ini bagaimana untuk memperluas tanaman-tanaman pohon aren ini, ya karena bagaimanapun juga kan pohon aren itu kan juga harus diremajakan, ya produktivitasnya sekarang itu juga kan sudah mulai berkurang. Nah permajaan ini kan juga harus dipikirkan juga oleh pemerintah supaya jangan mati produktivitasnya menjadi unggulan dari Sukamantri ini. Gitu. Nanti udah banyak yang pesan tapi harus siap semuanya ya. Harus dipikirkan juga gitu ya, legalitasnya seperti apa gitu ya, pemanfaatan lahan ini, pengelolaannya bagaimana. Nah itu yang juga kita pikirkan dan ingin fasilitasi ke depan gitu. Ya, jadi berarti itu bisa lah nanti istilahnya berkolaborasi lagi dengan dinas pertanian mungkin ya Bu ya. Kemudian dengan siapa lagi yang memang istilahnya berkaitan. Kita akan lebih banyak nanti berkolaborasi dengan dinas perindustrian. Ya, karena harapan kami ke depan gula aren ini nanti akan mendapatkan PIRT. Terus setelah mendapatkan PIRT, agar nanti nilai tambahnya lebih bagus, dia harus mempunyai sertifikasi halal, begitu. Jadi nanti kita membuat produk ini benar-benar berkualitas. Setelah berkualitas ya ini harus dikenal oleh masyarakat, gitu. Jadi dari segi kehalalannya juga harus ada, sehingga bisa gampang lah untuk nanti dijualkan. Ya ini jadi tidak setengah-setengah gitu. Semuanya dari mulai tanamannya gitu kan, prosesnya nanti terakhirnya packagingnya dan lain sebagainya sampai pemasaran gitu. Jadi ini betul-betul dan teman-teman semuanya ini benar-benar istilahnya pengabdian tuh betul ya Bu, bisa dikatakan pengabdian dan ini suatu hal yang sangat istilahnya
mulia sekali. Nah gitu kan ya, mulia sekali karena bisa berkontribusi juga, dan mudah-mudahan ya Bu bisa memberikan efek yang baik ataupun manfaat-manfaat yang dirasa di Sukamantri dan di Kabupaten Ciamis. Ini luar biasa sekali ibu-ibu semuanya di sini dari Universitas Langlang Buana. Oke Ibu, sedikit saja mungkin ya harapan Bu terakhir ya Bu sebelum nanti closing. Harapannya dari rangkaian kegiatan ini bagaimana? Ya, saya ingin semua yang kita lakukan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Sukamantri dan masyarakat Sukamantri, terutama pengrajin gula aren ini bisa menjadi pengrajin yang mandiri. Ya, itu harapan saya. Mungkin dari Ibu boleh saya pikir semua harus bergerak ya dengan irama yang sama gitu ya, bersinergi. Ya tadi pemerintahnya, perguruan tingginya, dan juga masyarakat, dunia bisnisnya juga ya, untuk bisa mendongkrak ya, driven untuk bisa mendorong ya supaya ada percepatan perubahan kesejahteraan, naik kelasnya masyarakat itu jangan dibiarkan lambat gitu ya, harus secepatnya. Dan ini perlu tadi ya, masyarakatnya juga punya semangat yang tinggi untuk berubah. Pemerintahnya juga punya komitmen yang kuat untuk punya program-program untuk membangun kesejahteraan masyarakat, memberdayakan masyarakat ya, dari mulai level desa gitu kan, kecamatan, kabupaten, dan juga nasional tentunya gitu ya. Perguruan tingginya juga mencoba juga turun ke lapangan, membantu bersama-sama. Intinya sinergis ya, bersinergis. Nah itu tadi teman-teman perbincangan kita dengan Ibu Dr. Ibu Siti Anah dan juga Ibu Dr. Sri Sustariah ya Ibu. Beliau adalah orang-orang yang sangat luar biasa dan orang-orang hebat juga karena mau mengabdikan untuk Sukamantri ya, warga membawa tujuan yang mulia dari Bandung ke Ciamis. Luar biasa sekali. Semoga dalam waktu beberapa hari ke depan bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan kita semua. Terima kasih Ibu sudah bersedia berbincang dengan kita di tim Pesada Production. Terima kasih teman-teman. Teman-teman, nah kita sekarang sedang bersama salah satu mahasiswa dari Universitas Langlang Buana, yaitu Adandi ya. Nah Adandi itu dari jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Langlang Buana Bandung. Ya, nah Adandi ini di sini kegiatannya bersama teman-teman yang lain apa aja? Mau ngapain gitu ya? Yang pertama mungkin tujuan dan maksud kita datang ke sini itu pengabdian kepada masyarakat, di mana kita membantu memfasilitasi dan membantu mendampingi pelaku-pelaku usaha, baik itu usaha mikro ataupun usaha yang sudah ada di sini. Nah, membantu itu mulai dari apa aja sih permasalahan yang dihadapi dan kendala-kendalanya apa aja. Setelah itu, setelah kita tahu kendala dan masalahnya, mungkin kita langsung ke intervensi. Kalau misalkan permasalahan di sini itu tentang gula aren, nah di sini kita akan benar-benar mendampingi para pelaku usaha gula aren ini atau petani gula aren ini supaya bisa berkembang dan benar-benar bisa kedepannya tuh bisa jadi mandiri gitu. Sesuai dengan program dari Desa Sukamantri ini kan di tahun 2022 Desa Sukamantri ini kan katanya bakal menjadi desa yang mandiri. Nah otomatis dari desa yang mandiri otomatis masyarakatnya terlebih dahulu yang harus dimandirikan seperti itu. Jadi pendampingan. Ya, pendampingan. Makanya berkolaborasi atau bersinergi dengan PKH Kabupaten Ciamis. Betul sekali. Nah, karena salah satu dari sasarannya itu adalah KPM PKH di Desa Sukamantri ini. Ya, oke, mungkin sebelumnya harapan ya, boleh dijelaskan harapannya gimana? Mungkin harapan kami setelah melaksanakan kegiatan ini kita benar-benar bisa membantu masyarakat, juga bisa memfasilitasi apa kebutuhan mereka sehingga mereka mampu mandiri dan berkembang sesuai dengan bisnis yang mereka tekuni seperti ya tadi petani gula aren ini. Terus juga selain itu harapannya mereka bisa graduasi dari asalnya PKH menjadi mandiri dan sejahtera. Itu sih tujuannya dan harapan yang
ingin kita capai itu seperti itu mungkin. Ya, baik, sukses terus buat teman-teman mahasiswa dari Universitas Langlang Buana yang sedang mengadakan pengabdiannya di Desa Sukamantri. Sukses terus teman-teman. Terus ya, makasih ya. Makasih juga Teh ya. Merdeka! Juara!